pemain-pemain Samator yang berstatus anggota Bayangkara tahun ini gitu loh. Tahun lalu kan mereka bermain untuk Samator, tapi sekarang kan ada Bayangkara, akhirnya Bayangkara mereka main untuk Bayangkara. Sebenarnya gimana sih? Tapi kan kayak Rifan, kayak Anggil Angga itu nggak menyeberang ke Bayangkara tapi tetap di Samator gitu. Jadi pihak manajemen klub Samator dengan pihak kepolisian itu sudah menemukan titik temu bahwa kita akan bagi nih pemain dari 6 orang yang dulunya berstatus sebagai pemain Surabaya Bayangkara Samator, 4 orang akan membela Bayangkara dan 2 orang akan membela Samator. Gitu sih. Itu keputusan sudah jadi dari atas. Tapi kayaknya Bayangkara belum bisa nerima, apalagi ketika Rifan tetap di Samator atau dari pernyataan tadi kan masih ditahan gitu. Sebenarnya kerjasamanya itu udah berakhir atau belum sih, Mas? MOU-nya sudah berakhir dan oleh karena itu kita akhirnya bekerjasama dengan BIN. Nah, kalau misalnya masalah itu saya kurang tahu, cuman memang dari atas saya juga dapat arahan dari pimpinan saya juga, kita sudah menemukan titik temu. Jadi memang sudah ada kesepakatan antara level atas dan ya sudah oke. Seharusnya tidak dipermasalahkan lagi. Ya. Itu atau untuk tahun ini aja atau selanjutnya atau gimana? Nanti kita lihat kalau itu. Nanti kita lihat. Terus gimana Mas tentang kemarin kan baru launching Minggu, kemudian Senin, saya dengar sih dari Senin malam, Selasa kemudian pisah lagi. Itu faktor apa Mas? Jadi sebenarnya sekarang ada 2 tim yang berada di bawah naungan BIN. Ya, kita masih di bawah naungan BIN juga. Dan kenapa dibagi menjadi 2 tim? Karena memang pertama biar lebih seru. Yang kedua biar atlet-atlet kita, pemain-pemain kita itu dapat jatah main lebih banyak. Sehingga jam terbangnya naik, permainannya meningkat, dan dari PB juga bisa melihat pemain mana yang cocok untuk mengisi slot untuk timnas. Karena kalau terlalu banyak di satu tim itu nggak bakal kelihatan dan susah nanti untuk regenerasi timnas. Seperti itu sih. Jadi pertimbangannya memang seperti itu. Berarti bukan karena ada perpecahan ya? Enggak sementara. Selama yang beredar di sini kan orang bertanya-tanya loh, kenapa baru hubungan kita sama BIN juga sangat baik. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, dan sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Dengan boleh dibilang hilangnya 4 pemain utama dari tahun lalu seperti Niza, seperti Yuda, berdampak besar. Dan kalau dilihat dari voli kemarin kan sangat berdampak besar sekali, terutama dari sisi setter ya. Ya. Dampak besar itu kalau dari sisi kami itu bukan dampak besar. Jadi peraihan juara 3 di Livoli kemarin itu menurut kami adalah sebuah prestasi. Karena pemain-pemain yang diturunkan itu rata-rata memang belum pernah tampil di event resmi. Pertama itu. Fans juga melihat, ini pemain baru semua. Gitu. Pemain baru pun bisa dengan dibantu Rifan dan Agil kita bisa dapat peringkat 3. Itu sebuah capaian luar biasa. Karena di zaman saya, waktu dulu saya main, kita setidaknya butuh 1 tahun puasa gelar untuk proses regenerasi. 1 tahun puasa gelar, tahun berikutnya baru kita naik lagi gitu. Tapi untuk regenerasi kali ini mereka sudah bisa tampil dapat nomor 3 dan itu menurut saya pribadi sih itu juga sudah cukup memuaskan. Dan untuk di Pro Liga ini memang kesulitan pasti iya, tapi memang karena kekuatan Samator dari dulu adalah pembinaan. Jadi kita memang sekarang mulai fokus untuk kita naikin teman-teman junior kita munculkan Nizar baru, kita munculkan Randy baru agar ya proses regenerasi ini nggak putus. Karena kalau kita mainin mereka lagi, yang junior nggak akan naik. Mas, masalah pembinaan, karena kan boleh dibilang Samator sudah menjadikan mereka pemain bintang. Tiba-tiba mereka akhirnya menjadi anggota, baik itu Bayangkara, mungkin TNI atau nanti ke depannya gimana Mas? Samator dalam melepas mereka ketika mereka sudah diterima di ini atau gimana nanti lebih jelas ya? Kedepannya kita masih belum tahu seperti apa. Yang jelas kami sebagai klub pembinaan nomor 1 yang paling tua juga di Indonesia, kita komitmen kita akan terus mencetak atlet-atlet yang berkualitas. Kalau Mas lihat dari 8 klub putra di Pro Liga itu sebagian besar 90% itu ada pemain Samatornya. Dan itu adalah bukti bahwa kita ini memang berkomitmen untuk mencetak atlet-atlet yang berkualitas. Timnas, kita dari dulu langganan Timnas. PON juga kita dari dulu langganan PON.
atlet-atlet yang kita lempar ke tim-tim lain juga, ke klub lain juga banyak. Bisa di list aja pemain-pemain mana yang yang dulunya membela Samator sekarang bisa bela klub lain, dan itu memang menurut kami adalah salah satu juga pencapaian. Kita bukan bersaing di Proliga aja, tapi kita mikirinnya di kancah yang lebih gede lagi. Kita mau bela Indonesia, kita mau naikin bola voli Indonesia. Mekanismenya gimana Mas untuk keluar dari Samator? Apa ketika dia menerima pekerjaan dari instansi lain, apakah langsung putus gitu dengan Samator atau gimana? Kan kalau Masud kan ketika itu meninggalkan Samator karena Samator menganggap dia sudah terlalu senior, sudah terlalu tua gitu, sehingga butuh pemain. Nah kalau mereka ini yang terikat dengan instansi lain ketika mereka menerima tawaran kerja gitu, gimana mekanismenya? Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya kita harus kembali ke peraturan Proliga, ya, di mana Proliga sudah mengatur adanya transfer pemain. Maka dari itu antar satu klub dengan satu sama lain klub itu tidak terjadi konflik karena sudah diatur. Oh, kalau misalnya klub ini bela yang klub lain, berarti ada mekanismenya nih seperti apa. Jadi ya kita merujuk kembali aja ke mekanisme dari Proliga aja sih. Seperti Sabtu Kohar. Itu statusnya masih Samator. statusnya masih Samator. Tapi udah ditransfer ke Konsumsi. Berarti ibaratnya ada uang kompensasi ya? Ya. Seperti itu. Ya, merujuk ke peraturan Proliga seperti itu. Makasih Mas Widya.